Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin jika teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Jika ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, apakah sudah membaca buku hari ini? Berapa banyak halaman buku yang telah kalian baca? Banyak? Sedikit? Atau belum baca? Bagi teman-teman yang belum baca atau ingin menambah bahan bacaan, Miss Anti memiliki cerita buku digital yang bisa kita simak bersama-sama. Yuk semuanya! Before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bagaimanakah pengalaman kalian ketika belajar online di rumah? Mudah atau sulit? Pasti teman-teman di rumah memiliki banyak pengalaman ketika belajar online di rumah. Sama seperti dengan cerita yang akan Miss Anti bacakan hari ini. Ternyata ada yang kesulitan saat belajar online di rumah. Apa ya kesulitannya? Kita lihat yuk judulnya terlebih dahulu. Judul hari ini adalah Bukit Sinyal. Penulis Reni Astuti. Ilustrator Azkia Karima. Penerbit Let's Read di Asia Foundation. Kita lihat yuk gambar depannya. Ada seorang ayah bersama dengan anaknya. Ayah ini bersama dengan anaknya pergi ke sebuah bukit. Mau apa ya mereka ke bukit? Yuk semuanya, kita lihat ceritanya di halaman berikutnya. Gendis dan adiknya menunggu ayah pulang. Ayah pengendara ojek daring di kota. Di sana lebih banyak pelanggan, tidak seperti di desa tempat mereka tinggal. Ada kata daring. Daring adalah dalam jaringan atau internet. Lihat, ini adalah foto keluarga Gendis. Ada ayah, ibu, dan adik-adik Gendis. Saat pandemi, Gendis belajar daring di rumah. Lebih tepatnya, Gendis belajar di bukit. Ya, Gendis harus pergi ke bukit untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat bagi gawai. Gendis biasanya meminjam gawai ayah. Ada kata gawai. Gawai sama juga dengan artinya adalah handphone. Lihat, Gendis sedang merapihkan alat-alat belajarnya. Hari ini, Gendis harus belajar daring lagi. Teman-temannya sudah pergi ke bukit sejak tadi. Namun, Gendis masih menunggu ayah pulang. Ayah sudah berjanji pulang cepat hari ini. Lihat, Gendis sedih karena ayah belum pulang. Gendis mulai tidak sabar. Ibu muncul bersama adik-adik Gendis. Jaga Akbar dulu ya. Ibu memandikan Rara. Kamu masih menunggu ayah kan? Kata ibu. Gendis pun menuntun Akbar ke teras. Ia bisa sambil menunggu ayah di sana. Hari makin sore.
Tetapi ayah belum pulang juga. Gendis makin gelisah. Sesekali Gendis menengok ke arah jalan. Akhirnya Gendis mendengar suara yang sangat dikenalnya. "Wah, sepertinya itu ayah," kata Gendis. "Ayah pulang." Gendis bergegas menggendong Akbar ke dalam rumah. Ibu pun telah selesai memandikan Rara. Gendis lalu berlari lagi keluar. "Ayah, kok baru pulang?" tanyanya. Ini adalah ayah yang baru pulang. Ternyata ban sepeda motor ayah bocor. Ayah lama mencari tukang tambal ban yang masih buka. "Oh ya, ini ada pesan dari Bu Guru," ujar ayah sambil menyerahkan gawai kepada Gendis. Lihat, ayah memberikan handphone ke Gendis. Gendis bergegas mengambil gawai itu. Namun, daya baterainya tinggal sedikit. Daya gawai ini perlu diisi ulang. Waktunya tidak sebentar. Bisa-bisa ia berangkat ke bukit hampir malam. Hari sudah sore. Teman-teman Gendis pasti sudah banyak yang pulang. Ia tidak berani belajar sendiri di bukit. Lihat, handphonenya Gendis lowbat. Ayah baru pulang, tentu masih lelah. Gendis pun tak mungkin mengajak ibu. Gendis memberanikan diri untuk mengajak ayah. Gendis lega saat ayah bilang akan menemaninya. "Ayah bisa istirahat sebentar sambil menunggu baterai penuh," ujar ibu. Malam sudah menjelang saat Gendis berangkat ke bukit. Gendis tak lupa membawa senter, sedangkan ayah membawa tikar dan lampu minyak. Jalanan ke bukit sangat sepi dan gelap. Lihat teman-teman, ayah bersama Gendis menuju bukit. Gendis berhati-hati menyusuri jalanan setapak. Jalanan itu berbatu dan berbelok-belok. Di sebagian tempat bahkan terjal dan mendaki. Sambil terus berjalan, Gendis berkali-kali merapatkan jaketnya. Lihat, Gendis dan ayah berjalan hati-hati. Akhirnya, Gendis sampai di puncak bukit. Baru kali ini Gendis berada di puncak bukit pada malam hari. Ternyata ada anak-anak lain yang masih belajar. Mereka juga ditemani orang tua atau kakak. Namun, Gendis tidak melihat satupun temannya. Lihat, banyak yang masih belajar saat malam hari di bukit. Sekarang waktunya Gendis belajar. Ia segera mengecek sinyal gawainya. Duh, koneksinya terputus-putus. Gendis harus mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat dan stabil. Bagaimana kalau gawainya ditempelkan di batang pohon ini? Hei, berhasil! Sinyalnya sudah stabil. Gendis bisa mulai belajar. Lihat teman-teman, Gendis menempelkan handphonenya di batang pohon. Bunyi tanda pesan masuk terus berbunyi. Gendis pun membacanya satu persatu. Pesan Bu Guru memberitahu pelajaran dan tugas sekolah untuk Gendis. Ayah membentangkan tikar agar Gendis bisa duduk. Ayah pun bisa duduk-duduk saat menemani Gendis. Tak lama, Gendis asik mengerjakan tugas-tugasnya. Sesekali hanya terdengar suaranya saat membaca pelan dari layar gawai. Makin lama, makin malam, udara di bukit makin dingin. Suasananya pun makin hening. Anak-anak lain sudah banyak yang pulang.
hanya ada beberapa orang yang masih belajar seperti Gendis. Saat Gendis mengerjakan tugas, tiba-tiba koneksi internet terputus. Tidak ada sinyal. Untung sudah sepi. Jadi, Gendis bisa lebih leluasa mencari tempat yang sinyalnya kuat. Kali ini, ia naik ke atas sebuah batu besar, tidak jauh dari tempatnya tadi. Hore, sinyal di sini stabil. Pantas saja tadi banyak anak-anak yang belajar di sini. Meskipun beberapa kali menguap, Gendis terus belajar. Tak lama, Gendis kembali ke tempat tadi. Ayah, ayo kita pulang. Aku sudah mengantuk, seru Gendis sambil memasukkan buku dan peralatan tulisnya. Ayah, ayo pulang. Tidak terdengar jawaban ayah. Gendis lalu berbalik dan mendapati ayah tertidur. Lihat teman-teman, ayahnya tertidur. Gendis menepuk-nepuk bahu ayah sampai ayah bangun. Gendis, sudah selesai? Belum, tetapi aku sudah mencatat semuanya. Tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah, kata Gendis. Besok, Gendis harus ke bukit lagi untuk mengirimkan tugasnya. Gendis meminta ayah agar bisa pulang lebih cepat. Ayah usahakan agar pulang lebih cepat. Yuk, sekarang pulang, kata ayah. Oke teman-teman semuanya, sekian cerita dari Miss Anti. Teman-teman, kita harus belajar bersyukur karena belajar online di rumah lebih mudah untuk kalian. Ada handphone, laptop, komputer yang memiliki sinyal lebih kuat dibandingkan dengan Gendis yang harus pergi jauh, yaitu ke bukit untuk mendapatkan sinyal. Yuk semuanya, kita harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Semoga pertemuan tatap muka juga segera kita bisa laksanakan dengan protokoler kesehatan. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.